Paku ini, kenapa tuh? memiliki absorb damage. Jadi bisa Absorb damage. diambil absorbnya, bisa Itu dimakan. dia. Gitu loh. Pakai Pakai satu buah Frostmourne Shield. Walaupun sekarang Frostmourne Shield-nya lebih diminimalisir lagi. lebih tipis untuk durasinya. early-nya doang ya. 3 detik sampai 4 detik doang, Pak. Durasinya lama. Lama, bentar. Bentar. Bentar dong itu Ini dia, durasinya. Pak. Ini dia waktunya Sonic di luar sana, Raki Kingdom di luar sana, banjirin langsung kolom komen kita dengan dukungan kalian. Langsung aja kita berangkat menuju ke Land of Dawn menyaksikan pertandingan antara sang tuan rumah RRQ Hoshi versus Onyx Esports. Diteriakin mentalnya Dawn. Cakep. Welcome to Land of Dawn. Oke. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Nih, kalian Rame dengerin. banget ya di MPL Arena ya. Ya kalian dengerin ya. Mantap. Thank you ya, di rumah juga yang tepuk tangan, terima kasih banyak. Yang di rumah tolong dong tepuk tangan juga dong pasti. Iya, Pasti. ramaikan dong. Ramaikan. Hari Minggu, kerja, nonton MPL. Betul sekali, Pak. Emang ada ya hari Minggu kerja? Nggak ada kan? Ada juga, Pak. Ada juga? Ada juga ya? Ada juga beberapa di luar sana yang masih kerja juga di hari Minggu, Pak. Sepertinya MPL Arena ini butuh kaca ya. Back to the game ya. Sudah menuju ke arah atas dari seorang Skylar yang ternyata memakai Cloud. Yes. Dan Dan Albert. juga Albert yang memakai Benedetta sudah mengamankan satu purple buff-nya. Cewek yang memakai Alice pun agak sedikit, ini bisa dibilang lumayan di zoning nih ya. Dengan Atom Delivery dan bahkan ada Keyboy, ada cewek yang Ditungguin. mulai diajar di sana. Tapi masih ada Purify yang tidak perlu dipencet sama Skylarnya. Lebih memilih untuk cabut ke arah turretnya, dapetin Ya, perlindungan defense juga, lah, perlindungan iya. juga. Oke. Bukan perlindungan sih, lebih ke damage musuhnya itu bakal berkurang ya nggak sih, Be? Kalau misalkan untuk dari Turret. kita tahu sendiri dari turret ya otomatis nanti dia bakal lebih safe yang pertama. Lebih safe Karena kan ya. dia berada di zona aman dan juga dari defense-nya juga bakal meningkat. Tapi kalau misalkan untuk sekarang dari segi iya saya terkejut juga, Pak. Iya, ada Gloria. Ini Alex the final Nah, itu blow-nya dia. langsung nabrak Karasan. Ih, Sedikit lagi satu akankah satu. menjadi milik dari RRQ Hoshi dan Albert mendapatkan first blood. Baru aku mau bilang kalau misalkan Albert harus main agresif secepat mungkin. Karena apa? Karena lawannya adalah Suns dengan Isunshin. Benar. Walaupun memiliki 100% win rate, tapi That's right. 5 menit awal ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi untuk men-shutdown pergerakan daripada seorang Suns biar dia nggak punya item, dia nggak bisa teamfight. Ya, sudah menit 2, sudah muncul turtle-nya Albert yang bermain sangat amat agresif. Ditarik dengan sangat amat baik dan langsung dikasih jempol sama Finn-nya. Reverse time yang benar-benar on time banget. Flickernya hanya titit, balik lagi ke belakang. Gila, itu ngebuang waktu banget dan bahkan ngebuang flicker 2 menit untuk seorang Keyboy. Waduh, bisa kayak begitu ya. Aku mau flicker tapi aku ditarik lagi. Aku masuk lagi ke dalam pelukan dari R7 dan juga Finn. Wow. Aduh. Gokil. Menuju ke arah atas, langsung Weh, dibersihkan saja. Tampaknya ada dua, ada Suns juga Skylar yang masih menyimpan Petrify-nya, mencoba untuk menggocek, mencoba untuk mencari Bisa tempat Petrify? yang cukup jauh. Masih ada second eye, tapi ternyata dia lebih milih untuk balik ke arah belakang. Tapi ada flicker, ada stun juga yang diberikan oleh ceweknya. Dan langsung depan begitu saja ada Albert. Langsung ada Alexo final blow. Tidak ada flicker dari sang ceweknya. Dan langsung 1-1. Gonik langsung ada di kepala sang Bayalien. Albert yang menginjak Keyboy. Tidak ada flicker. 2 menit. Dan bakal langsung killing spree dari seorang Albert. Mencoba untuk mengajar Drian-nya. Langsung di retribution. One more hit. Masih bisa cabut. Masih ada dari umbrella-nya Drian. Agresif banget RRQ Hoshi di early game seperti ini. Diacak-acak area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx, entah itu di bottom lane ataupun di bagian atas. Ini aku sempat terkejut dengan pick Digi sih. Tadinya memang aku berpikir bahwa ini untuk counter satu Imperial Justice. Tapi sepertinya melihat tadi ini yang overturn aja dikeluarkan satu time journey-nya. Kayaknya ini benar-benar untuk mengkontes damage dari Drian sih. Langsung ditahan seperti Langsung itu aja, ditahan, Pak. pakai Ini asal overturn-nya damage-nya bisa gitu. dilepaskan langsung. Betul, Pak. Oke, bahkan dia tidak memakai Aegis ya, dia pakai flicker. Mungkin bisa untuk antara ngedefend cabut atau justru malah nyulik dengan reverse time yang dimiliki sama Digi. Atau bahkan menyelamatkan Albert yang di depan dengan Bisa time jadi. journey. That's right. Karena Oke. tentunya yang seperti kita tahu, Benedetta ini kan ngedashnya cepet banget. Ya, benar. Sementara Digi adalah burung yang tidak bisa terbang gitu. Oke. Tidak bisa loncat, jadi pakai Benar flicker juga mau sih, nggak mau, Kak. Pak. Iya, jenis burung darat ya, Pak ya. Iya, betul sekali. Oke, berbeda. Lelaki burung darat Buset. Digi. Digi, Oke, langsung di lanjut. patahannya jelek banget. Lanjut. Menuju ke arah turtle yang kedua sudah mulai muncul mandiri turtle camp di menit yang keempat, Beda 10 2K. detik sudah mulai ada 3 orang dari tim RRQ Hoshi. Reverse time lagi-lagi knockout strike, tapi tampaknya langsung diusir mundur Alexo. Final blow dari Albert, dia juga maju ke arah depan dan menuju ke arah turtle kah? Tidak, ternyata lebih memilih untuk ke-setup lagi, mencoba untuk melihat posisi dari anak-anak landak. Tidak mau langsung ke turtle tadi.
Gila, Arkeon Gila sih ini bener-bener zoning-zoningnya ya. Kayaknya mereka bener-bener zoning outnya tuh kayak di depan ada Finn nih, terus ada R7 sama Albert ya kan. Tapi di belakangnya itu ada Psycho gitu loh. Iya, Jadi kalau Psycho misalkan nih. mereka ngejar, tiba-tiba ada langsung Federal Airstrike. Langsung dibikin perimeter yang dia buat dengan high ground sangat baik sekali ya. Ada serangan dari atas lah gitu, ini bagus banget. Lock up Destiny sekarang dimiliki oleh Psycho. Ini akan menjadi sebuah item yang bisa dikejar 4 menit nantinya. Akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mengerikan ya. Setengah musim yang dilalui RRQ dan bahkan sekarang mereka mencoba untuk maju dan bahkan lagi-lagi ada teriakan tapi masih bisa untuk cabut dari ceweknya justru. Masih lagi-lagi Finn-nya dengan menggunakan reverse time saja ini membuat anak-anak landak mulai lari ketakutan dan harus membuat timing yang sangat bagus juga dan bahkan Keyboy yang mencoba untuk masuk lagi belum ada ultimate dikeluarkan dan bahkan ceweknya juga dan lagi-lagi Keyboy-nya mengeluarkan ultimate untuk mundur. Skylar-nya mendapatkan 1 orang tapi kenapa stiker Bigetron yang keluar di sana? Apa gara-gara kemarin baru menawan Bigetron? Bisa jadi lupa Bisa diganti jadi. ya. Iya. Bisa jadi. Satu tertarik di atasnya juga udah hancur. Ini menjadi sebuah keunggulan lagi untuk Arkeosi di bagian bawah. Masih sangat kuat, masih kokoh berdiri. Sementara Sans belum terlihat sejauh ini. R7 mulai dikeroyok, dipanah, disabet. Satu lagi sini gue panah punggung lo nggak kena rupanya. Tidak memakai flicker, hanya memakai 1 execute saja. Dari seorang R7 tidak mau tinggalan untuk 1 minions wave-nya. Sudah ada teman-teman yang membackup, that's why dia masih berani di arah lane-nya. Dan lagi-lagi dari seorang Finn-nya, santuy aja di depan. Reverse time, ada Albert juga. Electro final blow-nya baru dikeluarkan, dikejar. Keyboy-nya gak boleh kabur dan langsung lagi-lagi gonik dari seorang Albert. Dan Albert masih ingin lebih. Bahkan tadi dia sempat ngedes ke arah dari Sans-nya loh. Stiker keluar, Albert bisa melakukan lagi pamingan. Sementara itu Esmeralda-nya akan menjadi sebuah korban baru kah? Iya, Phantom Slash sedikit aja, selendangnya sudah mulai sobek yang baru aja Ceorian kemarin sore ya. Yes, 2 detik lagi Turtle yang ketiga di menit 6.53. Mungkin akan muncul lagi untuk keempat ya, dan nampaknya di sini aman banget sang raja yang santuy banget mengamankan semua objektifnya. Di arah atas sudah hancur turretnya, lagi-lagi dari Turtle juga dan bahkan hanya dikasih 1 poin saja. Perbedaan gold yang cukup jauh juga untuk awal-awal. Ini benar-benar dari 4 minggu sebelumnya. RRQ Hoshi, apa yang mereka lakukan, Profesor? Ya ini dia, seperti yang mungkin kita sempat bahas, mereka belum menemukan best 5-nya, tapi udah ketemu best 5-nya. Yes. Nah, chemistry-nya udah mulai kebentuk. Dan bahkan lihat satu persatu pick off-nya berhasil tidak mendapatkan stack yang dia butuhkan. Boots juga kesulitan di arah bottom lane. Makanya aku kebingungan, dengan pick Esmeralda, ini bener-bener jadi kayak, wah ini diginya makin makan banyak nih. Iya, dan bahkan diginya dari tadi, time journey kayak jarang banget. Itu apakah nggak ada tombol time journey dari diginya? Karena dari tadi yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan time bomb-nya dan juga reverse time. Iya. Dan itu sangat mengganggu dari anak-anak landak Digi esports. ganker ini jadinya. Yes. Gak ada seperti ya serangan yang benar-benar signifikan yang dilakukan oleh Onyx Esports ke arah RRQ. Makanya time journey dari tadi juga masih jobless Dan banget. Keyboy-nya juga ragu, dia mau Imperial Justice nih. Tapi Finn kan punya time journey, buat apa gitu loh. Iya, Finn ini yang juga setup nge-backup nih. lagi. Walaupun ada 3 orang, nggak takut. Ada Skylar juga di sana membersihkan minionnya. Tidak mau kehilangan 1 turret pun. Dari sang raja yang benar-benar mempertahankan 1 persatu pergerakan yang sangat amat rapi juga dilakukan dari anak-anak Hoshi. Tapi ini yang aku bilang juga sempat waktu sama Korea tempohari, di mana support atau tanknya itu nempel aja ke gold lane. Jadi biar gold lanernya nih benar-benar dapetin farm yang Nih optimal. lihat, dash lagi dari Sir Albert, Dash lagi. slash, dan bahkan Damage-nya. Electro final blow dan langsung ponsel kill dari Sir Albert ya, ceweknya kali diincar dan langsung ditabrak begitu saja, knockout strike. Albert lagi-lagi maju ke arah depan dan bahkan ada Blazing dan juga Skylar masih hidup semua dari sang raja dan Albert yang belum cukup puas dikejar Goni tapi ada Boots yang langsung menghalangi di sana, di cover begitu saja dan purple buff-nya kali ini jatuh di tangan Albert. Wow, mendadak Boots langsung hadir. Dia pergi ke atas sana mencoba untuk menyelamatkan dari orange buff-nya juga. Tapi orange buff-nya udah menjadi milik dari Skylar. Parsha di bagian bawah tadi mencoba untuk menggagalkan apa yang dilakukan oleh Sans untuk bisa pulang ke arah base-nya. Wow, ini adalah hari di mana sang raja mulai bangkit perlahan-lahan tampaknya. Melawan si pemuncak klasemen Onyx Esports dan bahkan mereka membuat anak-anak Onyx
bingung untuk farming gimana, rotasinya pun juga mereka bingung harus gimana. Bahkan untuk start initiate team fight mereka juga tahu ada Digi di sana. Mereka benar-benar kayak mencari timing yang tepat tapi nggak tahu gimana menemukan celahnya. Sulit untuk melakukan sebuah inisiatif. Dan sekarang Ini lihat Lordnya udah Kiboy-nya. mulai dicolek-colek aja. Ini Kiboy sekalinya Imperial Ivan dan Justice ke Justice bagian masih ada dalam. time journey. Iya, ini bakal kelar Pak. Hanya Satu barang suicide bahkan mission lihat aja. flickernya reverse time walai. Karena suara Kiboy lagi again and again. Dari suara Kiboy-nya Imperial Justice-nya selalu ke arah belakang dan belakang. Tapi ini membuat anak-anak Onyx Esports bisa mendelay lagi dari Arkeoshi-nya untuk mendapatkan Lord pertama. Wow, bahkan tadi dengan Imperial Justice bisa dibilang mungkin cukup panik. Hingga agak sedikit menabrak tembok, nggak terlalu maksimal jarak yang dikeluarkan oleh Imperial Justice. Hanya saja hal baiknya Lord sekarang masih aman, Lordnya udah ke reset. Cewek udah mulai masuk ke dalam area yang bisa dibilang ini area sungai tengah antara Arkeoshi ataupun Onyx. Dan Vin sendiri melihat dari kejauhan belum ada sebuah hal yang akan dia lakukan. Time bomb dikeluarkan lagi. Sementara Yes. reverse time udah mulai kecolok, santuy kan. Benar Jempolnya bos. Jempol dan jempol lagi Final Gojo dari Araki Hoshi selalu mengganggu dengan menggunakan pasifnya dari knockout strike ya, dan bahkan di sini sang raja sudah mulai kembali lagi ke Lord Pit-nya. Dan lihat Diginya santuy aja di depan, masih ada ultimate time journey-nya, dan bahkan itu dia yang diincar dan bahkan langsung dihancurkan begitu saja. Kiboy-nya belum berhasil menangkap satu orang dan Rian-nya juga lagi-lagi langsung godlike dari seorang Albert. Jatenya 3 dan selalu nge-spam Goding dan Goding. Knockout strike kali ini miss dan mereka udah free banget untuk dapetin Lord ya, karena dua orang dari Onyx Esports bahkan dari Suns-nya sudah dihancurkan duluan walai. Wow, dan hal baik barusan kita lihat di saat Burst melakukan Falling Star Moon itu diadu Pak, langsung ditumbuk sama Pakitonya. Lord sangat-sangat free dan sekarang menjadi milik sang raja Araki Hoshi. Ini melihat net worth-nya Profesor KB, apakah Onyx masih bisa untuk mengembalikan keadaannya? Wah, ini berat banget sih. Bahkan dengan satu ekor Digi dari Vin ini benar-benar sangat menyisakan. Snack time, pertandingan Royal Derby terlama terjadi di MPL Indonesia season yang ke-6, week yang kelima day 3. Oh, ini udah lewat by the way. Tapi untuk yang sekarang, apalagi dengan Digi yang kayak gini, agak berat net. Agak Papolo berat. balikinnya. Kenapa? Karena dari tadi lihat Kiboy aja ragu gitu loh. Imperial Justice selalu ke belakang. Kalau ke depan udah pasti ada time journey. Yap. Kalau misalkan mereka all out, damage-nya nggak bakal ada yang masuk. Kenapa? Karena ini kiting dari Araki Hoshi gampang banget. Albert juga bakal datang ketika team fight berlangsung. Waduh, mulai ke gap untuk kali ini siapakah yang akan drama Albertnya Tarik untuk ulur. masih bisa kabur, masih bisa selamat sementara R7 sendirian ngoyo banget, sotoy banget, ini enak banget, dia sangat pede dengan dirinya, dia bisa masuk tanpa ada yang bisa menangkap ke arah Pakito ya. Menuju ke arah depan dari R7 nih, mencoba untuk menjadi frontliner dari Araki Hoshi walai, dan Sansya dipukul mundur oleh seorang strike ya. Dari seorang Psycho, dan bahkan lihat Diginya kali dituang dulu, tapi Blazing Duet terbang langsung maju ke depan, tapi Valentine kali ini bolanya agak sedikit miss dari seorang Albert ya, tidak lurus ke depan, agak sedikit mencong ke arah samping bawah, nggak terlalu kena ujungnya, dan bahkan masih bisa survive dua orang dari tim Onyx Esports. Wow, Tapi tadi cewek jalan di atas Selecta Final Blow dan dia kepeset sampai ternyata sayapnya harus tumbang di sana. Itu kalau lurus kayaknya dapet deh dua-duanya. dapet tadi banyak banget dia bisa hasilkan, cuman Skylar Blazing Duetnya dikumpulin dengan segitu banyaknya orang di dalam lingkaran Blazing Duet, sakit banget Pak tadi Pak. Ya, ditambah dengan time journey yang on point banget. Vin lagi dan lagi mainin timing dengan sangat luar biasa. Digi's back. Satu kali tumbang dia. Kurokotok. Nah, Coba gimana, Be? kurokotok. Oh iya, mirip banget lu. Ya, Dasar gimana? lu. Dasar lo burung kecil. Digi maksudnya Digi. Digi. Digi maksudnya. Digi. Burung bulat lu. Digi. Digi. Udah jadi lanjut. Ah, Apa? burung Farsha lu. Kan di pause kan lu sih, canda-canda mulu. Burung Farsha lu. Ferry. Bener. Pak, itu mic-nya masukin ke dalam face shield. Bener Pak, salah Pak ya. Nah, Oke. Seperti yang Onet bilang, kalau di pause berarti Waktunya Psycho dan juga Kiboy Ngobrol dulu. Sok atuh ya. Kalau mereka ngobrol-ngobrol, sekarang waktunya kita juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Yuk ngobrol-ngobrol, kalian bisa langsung banjirin kolom komen ataupun bisa nge-DM langsung ke KBGGP, ke Fahmoy ataupun ke Pak Pulung nih ya. Jeda masalah teknis. Oh, ada Jadi pause masalah sedikit teknis, sabar ya. Dari mana nanti kita akan, oh dari Araki Hoshi Pak ya. Iya. I see. Baik. Ini ada jeda masalah teknis dari Araki Hoshi sepertinya. Jadi kita sabar dulu. Kalian boleh tuh DM ke kita ya. Nih kita mau bacain ya. Kalau mau di follow sekalian nih, alhamdulillah terjalin silaturahmi yang baik nantinya ya. Sok.
Mana nih? Mana? Mana nih? Nah, ini dia. Bang, bales DM gua kalau RRQ menang. Gua mau ke musola dulu Nisfu Sa'ban. Ai, mak ja mantap. Nisfu Sa'ban mantap. Mana lagi nih? Saya mau makan dulu. Tolong Pak Pulung RRQ versus Onyx gamenya di pause dulu bisa nggak? Buset. Iya nih di pause nih. Ini lagi gara-gara pause lu. nih. Oh lu Nih, bener-bener. Eko Andrian namanya Pak. Oh Nih Pak. gara-gara lo Eko. Pak, ini Pak. Ini dari Malang, Pak. Dari Malang Pak. Dari Gimana, Pak? Malang katanya dari sebuah dari sebuah tempat di kafe di Malang gitu. Mereka nobar terus, Pak. Wih, Oh, mantap sekian cuma kali Sabtu Minggu. kafenya, mantap kali kafe. Benar. Sama ini juga ada yang DM Cornet. Apa itu? Bang Cornet ganteng banget sih hari ini. Wah, makasih banyak ya. Bismillah, skin legend. Gak ada gitu. Nggak ada, ikhlas berarti Kok itu kalian dia. gak ada yang respon gue sih. Enggak, emang lu udah ganteng ya, Bu gimana? Oke, back to the game di 14 menit pertandingan. Kayaknya hari ini penuh dengan pertandingan-pertandingan cepat ya. Iya, Maksudnya temponya tuh cepet banget. Ada Temponya semua- banget, Pak. Temponya kenapa nggak tahu ya, dari early game tuh mereka kayak bener-bener saling ketemu di jungle fight. Iya. Nggak ada tuh yang tarik ulur. Ah, bener-bener. Kayak udah mulai berani gitu gak sih? Iya. Ya langsung fight. Menang Ini- kalah bodo amat, yang fight aja dulu. Iya gak sih? Ini juga gimana ya, minim banget juga poin kill yang dimiliki oleh Onyx. Mereka nggak tahu ya apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan 1 poin kill aja. Tuh, liatin Ini item-itemnya ribetnya aja. ribet banget Pak. Iya loh, untuk menumbangkan seorang R7 aja ini PR. Apalagi dia punya Hunter Strike nih. Dia bakal punya damage lebih lagi. Dan dia bakal bisa lari dengan pasif dari Lari udah Hunter Strike. begitu loh. Dan bisa 2 kali loh. Iya. Karena dia pegang Hunter Strike. Itu bahaya tuh, kita belum tahu dia mau mukul pakai tangan kanan apa Iya, pakai dua- tangan kiri Eh, tuh. enggak. Dua kalinya, satu dari pasif dia, Benar. satu lagi dari Hunter Snipe Benar. gitu. Pak Pulung, dia Iya. pakai tangan kiri. Pakai tangan Pak kiri. itu kekuatannya di tangan iya. kiri. Tangan kiri. Heeh. Left punch, Left punch. apa tuh? Hard left Oh, punch. kidal Ah, dia, itu Pak, ya? namanya. Kidal dia. Skill satunya, Pak. Kidal. Iya, kidalnya. Ngeri. Oke. Sudah level maksimal 15 juga Win of dari seorang Nature juga. Suns-nya. Ada Win of Nature seperti yang sudah Profesor KB bilang. Mungkin next itemnya entah mungkin ke Athena Shield dari Cloud-nya. Sebelum dijadiin ya dari Deadly Blade-nya. Atau Oracle juga mantep sih. Oracle buat namain absorb dan cooldown reduction. Athena Shield itu kan emang bener-bener buat nahan magical damage-nya kan. Tapi Ya. kalau untuk efek sebenarnya Oracle juga bagus. Oke. Jadi nggak kalah saing lah untuk dari segi magical defense item. Lord sudah mulai muncul, Lord yang di enhance seperti yang kita tahu walai. RRQ Hoshi, satu-satunya tim yang punya julukan lain yaitu si pencuri Lord. Apakah kali ini bisa tercuri dari RRQ Hoshi? Bisa jadi dicuri sama Onyx atau justru malah mereka yang Athena berhasil Shield. mencuri? Kalau Iya. Athena Athena Shield Shield berarti emang bener-bener mereka pengen ngeantiin si Drian dan juga si Keyboy-nya. Apalagi dari segi magical damage ada cewek. Cepet Oke. banget sih Lord. Tapi Iya, retribution di mana? sana aja, Pak. Oh, ternyata hanya di bait saja dan lagi-lagi langsung ke arah Time belakangnya Sanse yang diincar dan bahkan Sanse yang mungkin akan dihancurkan terlebih dahulu. Sanse sekarang dan nggak bisa sih ini. Gak Langsung bisa. dihabisin. Legendary udah berhasil didapatkan. Bahkan Bursnya pun 3. harus berlari dengan begitu kencang. 4 kah? Albert masih ingin ngejar. Phantom Blast-nya gak kena. Bet. Terkurung Oke. di bagian dalam. Bet. Bet, Balik kalem. bet. Nah, R7 sini deh. Sini deh saya, Sini kalem, deh, saya. Sabar Atu, minion Sabar. masih berjalan. What, ini dia ada Winter. burung nembak burung Winter. Winter Trencher. Pertarungan antara burung. Reverse Ini side. dia burung lagi berantem bertiga nih ya. Aduh. Sementara Dua untuk bar Lordnya. tersisa, Alecto final blow, 1 bar terakhir dan langsung didapatkan di-secure saja oleh seorang Teguh Psycho. Albert bahkan sampai bikin Athena Shield ini bisa dibilang cukup respect damage dari cewek dan juga dari Driannya. Lihat 4 hero dari teman-teman RRQ Hoshi ngelit goldnya. Bahkan melihat Suns yang berada di bawah Finn dari goldnya. Ini benar-benar membuktikan bahwa Suns tidak mendapatkan efektivitas farming yang pada biasanya 5 menit awal benar-benar dihancurkan oleh RRQ Hoshi. Benar. Win rate juga bakal pecah 16 sih. point kill Yes. dan hanya 2 dari Onyx Esports dan Ada bahkan 2. dari jungle-nya yang juga benar-benar diganggu habis-habisan oleh anak-anak raja ini ya. Yap. Nah, Ini bisa jadi kalau misalkan RRQ Hoshi bisa mengeksekusi ini dengan manis. Win rate Kagura dan Yisun Shin dari Onyx Pecah. Esports. Bakal pecah. oke. Menuju ke arah tengah, ini peserta red ya, sudah mulai masuk dari Albert yang mengincar ke arah seorang Boots-nya, tapi Lord ya di arah atas yang cukup kuat. Masih berwarna kuning dan bahkan dari skuter metik dari seorang Sanse belum dikeluarkan, belum nge-stun, mencoba untuk menahan dan dihancurkan seluruh ini peserta red ya. Sang Raja sudah mulai masuk ke arah tengah juga, belum ada yang menginisiat. Oh, ceweknya tidak ada Winter Transit, harus hati-hati dan bakal Albert yang semua juga arah depan, tapi Keyboy-nya mendapatkan 1, tapi masih ada situ pukul dari RRQ, dari R7 dia dan bakal langsung blessing duet, mendapatkan 1 saja double kill dari Double Albert, menjadi kill. 3 dan bakal killing speed dari dia. Game pertama RRQ Hoshi. Wow.
Wow, pertandingan yang bisa dibilang oke, one sided bisa jadi. Nggak ada pergerakan yang begitu signifikan dari Onyx, bahkan untuk mendapatkan 1 poin kill aja itu bagai sebuah mimpi.